Untuk Anda yang saat ini punya kuasa di keluarga dan Anda menahan harta waris, Anda menghalangi pembagian waris, Anda menunda-nunda proses hitung dan bagi waris. Lalu kemudian apa yang Anda sampaikan kepada ahli waris yang lain? Anda bilang, udahlah, jangan terlalu mengharapkan warisan. Kalian itu harusnya kerja, nggak usah terlalu berharap dengan harta waris. Dan ucapan-ucapan semisal yang Anda lontarkan kepada ahli waris yang lainnya. Dan catatan pertama di sini adalah ingat ketika mereka minta harta itu dihitung, harta itu dibagi, mereka tidak melakukan yang haram karena mereka punya hak pada harta itu dan mereka punya hak untuk minta harta itu diberikan kepada mereka. Jadi ingat ya, mereka tidak melakukan yang haram. Ada bagian mereka di situ dan mereka minta bagian mereka. Jadi jangan dicela, jangan direndahkan, jangan dihina, jangan kemudian kita maki-maki. Kemudian yang kedua, kita perlu introspeksi. Jangan-jangan yang terlalu berharap dengan harta waris itu justru kita. Justru kita mungkin levelnya lebih dari sekedar berharap. Kita sampai di level rakus. Kita sampai di level tamak. Kita sampai di level gila terhadap harta waris. Buktinya apa? Kita menghalangi. Buktinya apa? Kita mempersulit. Buktinya apa? Kita menunda-nunda. Harusnya kalau kita nggak rakus, kalau kita nggak berharap, ya sudah, permudah saja prosesnya. Hitung segera, bagikan, selesai masalahnya. Toh itu bukan punya kita kok, gitu ya. Jadi janganlah kita kemudian ngerasa seolah-olah kita nggak berharap dengan warisan, seolah-olah kita nggak rakus terhadap waris, lalu kemudian kita lontarkan ucapan-ucapan itu kepada orang lain. Harusnya mungkin ucapan itu lebih layak kita tembakkan ke diri kita. Kita ternyata yang terlalu berharap, kita yang ternyata nggak rela. Kalau ini dibagi, kalau ini diberikan kepada ahli waris yang lain. Hanya saja kita menolak gitu. Kita nggak ngaku kalau sayalah di sini malingnya gitu. Sayalah di sini orang jahatnya. Sayalah di keluarga ini orang yang zolimnya gitu. Coba Anda cek diri Anda gitu. Apalagi Anda yang punya kuasa di keluarga itu, apalagi Anda yang punya power terhadap harta waris. Akhirnya apa? Anda zolim sebenarnya gitu. Jadi nggak usahlah sok-sok ngerasa saya nggak berharap kami kok gitu ya. Nggak terlalu ingin dengan warisan. Ya sudah bagi aja gitu. Kalau emang jujur gitu ya. Jadi sekali lagi jangan halangi orang yang punya hak dan dia mengambil hak. Ahli waris yang baik hati tapi terzolimi dan tersakiti itu kadang mendapatkan perlakuan dan ucapan yang nggak enak di dalam hati. Misalkan ketika kita nyampein ke keluarga dan kemudian kita bilang ini tolong dong harta waris dibagi sesuai hukum Islam, atau misalkan kita ngasih tahu mestinya aturan pembagiannya seperti ini, teknisnya begitu. Apa komentar dari ahli waris lain yang dia jelas-jelas berbuat zolim, menghalangi, menguasai, mau menang sendiri? Komentar dia adalah, kamu itu ya jadi orang itu tolong bijaksana, kamu itu ya jadi orang jangan memicu keributan di keluarga. Kamu itu ya jangan menjadi penyebab konflik. Jadi kok kita pula yang jadi sebab masalah gara-gara kita menyampaikan yang benar, gara-gara kita menyampaikan yang seharusnya dan yang semestinya. Lah malah dia tuh yang jelas-jelas zolim bisa berani dia ngomong kayak gitu sama kita. Kan aneh gitu ya, lucu sekali rasanya. Bahkan kita yang dikambing hitamkan gara-gara kita ngomong aturan waris yang benar seperti apa, keluarga ribut, keluarga pecah, keluarga rusak. Kan lucu gitu, jelas-jelas masalah itu muncul karena mereka. Dia kan yang buat masalah, nahan waris, nguasai sendiri, mau menang sendiri. Aslinya sumber masalah itu di dia. Kok nggak malu gitu dia ngomong, nih kamu nih yang jahat, kamu nih yang buat konflik, kamu nih yang bikin ribut. Jadi ahli waris yang baik hati, ahli waris yang mau taat, ahli waris yang ingin ikut aturan Allah, itu kadang dia jadi korban pertama. Bagian waris dia nggak cair-cair, nggak dapat-dapat, dirampas sama mereka. Dan dia jadi korban apa? Tuduhan. Disebabkan kamu, gara-gara kamu, dia jadi kambing hitam. Seakan kita tidak bijaksana, seakan kita itu tidak berilmu, tidak mengerti kondisi dan yang lainnya. Maka untuk kita-kita yang menjadi ahli waris yang baik hati, tetap sabar dan juga edukasi